Sebenarnya kebudayaan Indonesia itu banyak loh dikenal oleh orang-orang luar gitu. Orang-orang luar tuh banyak loh yang mengagumi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, bukan hanya kebudayaan tapi pariwisata juga. Tapi kita sendiri sebagai orang Indonesia kenapa enggak gitu loh. Kita harusnya lebih bangga dong, dan kita harus lebih mengembangkan agar kebudayaan dan pariwisata Indonesia tuh lebih maju lagi dan enggak kalah dengan yang lainnya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kita masih dalam podcast Tribun Lampung TV di segmen Bincang Kampus. Tribuners, tentunya untuk di Bincang Kampus kali ini saya tidak bosan-bosan untuk menghadirkan narasumber yang tentunya bisa menginspirasi Tribuners yang ada di rumah, khususnya untuk teman-teman kampus dan juga teman-teman remaja yang ingin menambah wawasan dan juga menambah seputar pengetahuan terkait dengan pengalaman-pengalaman. Salah satu pengalaman yang juga sudah didapatkan oleh dua narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini. Langsung aja kita sapa, di sini sudah ada Rocky dan juga Fani. Halo. Selamat datang. Terima kasih sekali ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung TV. Nah, Rocky dan juga Fani ini Tribuners merupakan sudah ini ya, finalis ya ini ya, dari Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara. Jadi sudah tingkat nasional. Kalau Rocky ini runner up 5 dan Fani ini mendapatkan runner up 4. Tentunya hari ini bincang kita akan membahas tentang perjalanan kedua remaja yang membanggakan asal dari Lampung ini, Tribuners ya. Bagaimana sih mereka ini bisa menembus kancah nasional, dan tentunya untuk Tribuners yang penasaran ya bisa langsung aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Tribun Lampung TV. Langsung aja kita pengen berbincang dulu nih dengan Rocky dan juga Fani tentunya. Kalian ini lagi sibuk ngapain sih? Mungkin selain sibuk kuliah dan juga sibuk pageant ya sampai sekarang ini gitu. Boleh dari Rocky dulu. Kalau saya sih Kak lebih ke ada endorse masuk gitu kan, seperti kayak visit-visit ke klinik-klinik. Biasanya waktu itu saya diundang juga ke Adil Klinik gitu kan, untuk visit ke kliniknya itu Kak. Oke, kalau Fani? Kalau aku selain kuliah sama pageant itu, aku yang lagi sosialisasi yang lagi sosialisasi untuk buat nanti aku ke depannya gitu. Sibuknya sosialisasi aja sih sama ngurus skripsi karena sudah akhir ya. Jadi memang untuk kegiatan dan juga kampus itu nggak boleh lupa ya untuk tetap diurusin. Ngomong-ngomong, kalian tuh keren banget loh udah sampai kancah nasional seperti ini. Boleh ceritain nggak sih pengalamannya tuh seperti apa? Kok bisa dari awalnya kalian mendapatkan informasi bahwasanya ada ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini itu dari mana gitu? Boleh, siapa dulu, Rocky? Saya dari Instagram sih Kak. Kan pertama tuh dari kita kan diundi dulu di nasional, di provinsi Kak. Di provinsi baru kita menang, baru diundi ke nasional. Nah dari provinsi ini disuruh kita ke nasional gitu loh Kak. Kayak misalkan ini adalah anak-anak yang udah menang dan terus diajangin lagi ke nasional gitu Kak. Oh gitu. Jadi awal informasi didapatnya itu justru dari Instagram ya? Iya, dari Instagram, dari Miss Lampung gitu kan. Oke, tapi sebelumnya kamu sudah tergabung di pageant dulu belum sih Rocky? Udah, gabung ke pageant dulu kan menang. Kalau saya runner up 2 di provinsi itu, Miss Lampung gitu. Wow, kalau Hani gimana? Sama sih sebenarnya, ditawari dulu kan awalnya di Instagram itu ada Miss Lampung, terus disuruh join, terus aku kayak lihat-lihat dulu kan sebelum aku daftar, aku lihat-lihat ternyata kayak ini menarik nih. Akhirnya aku ikut daftar, terus akhirnya aku dapat runner up 1 Miss Lampung ya, di Miss Lampung. Akhirnya kan di setiap ajang provinsi khususnya putra putri itu bakal dikirim ke nasional. Jadi yang winner itu dikirim ke nasional, khususnya top 3 itu bakal wajib dikirim ke nasional, dan aku mendapat runner up 1 dikirim ke ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara kemarin barusan, dan alhamdulillah dipercaya untuk jadi runner up 4. Oke, luar biasa, membanggakan banget nih ya Tribuners ya, teman-teman kita dari Provinsi Lampung ini mewakili Lampung berarti ya, iya, nasional kemarin. Wow, keren banget nih Tribuners ya. Oh iya, dan juga berarti kan ini bisa kita ambil bahwasanya informasi itu bisa didapatkan dari mana aja dong, salah satunya dari sosial media ya. Wow, jadi untuk Tribuners mungkin yang masih bingung untuk mengetahui informasi-informasi terkait pageant dan juga mungkin pendaftaran lain-lain, itu bisa mungkin ya nanti kita cantumin Instagram pageant yang bisa Tribuners searching aja gitu ya, di Instagram mereka ada, terus itu juga mungkin di beberapa web mereka juga ada. Nah, untuk naik step
ke situ kalian karantina berapa lama sih dan kegiatannya Di provinsi apa di nasional dulu kak? Di provinsi, boleh. Kalau karantina itu di provinsi itu 1 hari 1 malam. Oke. Itu karantina. Kan di situ ada wawancara, interview, ada debat juga. Jadi pasti kan ini kan kita nginep gitu kan. Iya. Nah, terus habis dari situ kalau di nasionalnya itu kurang lebih 1 minggu sampai final, sampai final gitu. Karena kan di nasional juga kalau yang udah winner itu ada photoshoot juga di sana, terus Ada langsung ada yang on-duty juga di nasionalnya gitu. Kurang lebih 1 minggu. Dan 1 minggu itu karantina plus dengan kegiatannya. Iya, Iya. benar kegiatan kak. Kegiatan di city tour, pelelim, wawancara, interview, debat segala macam di situ selama 1 minggu itu. Oke. Itu pemilihan kemarin ada di daerah mana tuh? Di Jakarta kak. Jakarta. Iya di Jakarta. Oh, berarti memang di di Inis Jakarta dan ya. Mogot ya. Jakarta Barat. Lebih tepatnya sih. Nah, dalam karantina itu biasanya apa aja sih yang mungkin menjadi pengetahuan dan juga yang menjadi seleksi kalian di sana gitu? Banyak sih Kak, terutama yang utamain itu kan dari tinggi badan ya. Di situ kan tinggi-tinggi itu kan ada kriterianya. Yang kedua pasti public speaking, karena public speaking itu pengalaman gitu kan, itu penting banget. Itu tentang mengenai kebudayaan, terutama karena kita ajang kebudayaan gitu dijadiin nilai utama. Nah, di setiap karantina juga dimasukin tentang materi-materi gitu Kak. Ada pemateri-pemateri dari 1, 2, dan 3 seperti kebudayaan, public speaking, dan skincare gitu Kak. Bisa di nasional. Oke gitu. Nah, selain tinggi badan, apa aja sih kriteria yang mungkin menjadi pertimbangan kalian ini bisa terseleksi nih dari beberapa teman-teman yang lain gitu, selain tinggi badan? Aktif sih Kak, aktifan di Instagram, sosial media berpengaruh banget apa jadi enggaknya sosial gitu. media juga Iya, ada? dipantau Kak kami nih Kak di Instagram gitu. Karena di era globalisasi kan sekarang masyarakat Indonesia sangat terpaku sama sosial media. Nah, itu benar. Oke, berarti sosial media, tinggi badan, Tinggi lalu badan. keaktifan, Wawasan ya, juga, wawasan, pengalaman. iya, pengalamannya gitu. Tapi apakah itu harus yang sudah pernah ikut pageant sebelumnya atau pengalaman apa nih yang dimaksud? Kalau misalkan pengalaman tentang kebudayaan, kan kami kan masuknya ke kebudayaan sih Kak, oke. itu. Jadi wawasan tentang kebudayaan gitu. Ada di provinsi seberapa taunya sih mereka itu tentang kebudayaan mereka sendiri gitu. Kak. Oke, berarti pengetahuannya itu tentang kebudayaannya ya, Iya. bukan dari pengalaman latar belakang pernah ikut ini segala macam. Iya. bukan ya? Itu menjadi nilai plus sih kan. Nilai plus, nah, Karena oke. selain kamu ini kira-kira baru pertama atau emang udah ada pengalaman lain nih gitu. oke. Oh ternyata ada, itu jadi nilai plus karena kan kalau misalkan kita udah pernah ngikutin ajang sebelumnya itu kan udah dipertimbangin kayak Iya. oh ternyata Bisa ini lebih dipertimbangkan. banyak nih Nah, gitu kan, betul. lebih banyak pengalamannya, lebih luas juga jangkauannya seperti itu. Berarti memang sebenarnya semakin banyak kita ikut ajang-ajang seperti itu semakin mempermudah kita juga ya Iya. untuk Iya, banyak pengalaman benar. dan juga Wawasan. Iya, Sertifikat wawasan. itu Sertifikat juga dapat Kak. Ya. Dan bukan kebudayaannya nggak, di ajang kita tuh bukan hanya kebudayaan sih kan, tapi pariwisata juga Nah, bisa iya. termasuk luas. karena putra-putri kebudayaan Nusantara ini kan Nusantara ya semuanya. Jadi bisa ke semua, semuanya, Kak. dan sudah mendapat ini dari Kemenparekraf gitu. Dan parikraf dalam negeri juga. Oke. Jadi wisata juga masuk. Wisata juga masuk gitu ya. Jadi banyak sekali ajangnya. Jadi memang ajangnya nggak cuman khusus atau Tentang di kebudayaannya aja gitu kebudayaan kan. gitu aja Kan gitu ya. Nusantara mencakup ke semua. Nah kalau gitu. kebudayaan ini lebih berfokusnya ke apa nih? Apakah banyak mengetahui tentang kebudayaan daerah asal kah atau umum? Umum sih Kak, lebih tepatnya Oh, umum. oke. Karena mungkin dia sifatnya sudah nasional. Sudah nasional, nah itu. Jadi kita Kak. nggak bisa cuman mengembangin provinsi yang di provinsi kita aja nih Kita Lampung, aja. tapi kita harus juga mengedukasi semua provinsi yang ada di Indonesia gitu mengenai kebudayaan Karena agar udah tingkat kebudayaan nasional. di Indonesia tuh nggak punah. Nah itu kalian belajarnya gimana tuh? Sebelumnya udah dapat bocoran kisi-kisi kah atau bagaimana tuh? Enggak sih, kayak Enggak sih, itu kita Kak. belajar itu dari nol. Gitu. Belajar aja kan kita taunya kebudayaan nih. Oh kebudayaan tuh kayak gini, kita cari aja dulu kayak gimana kebudayaan di gitu. provinsi kita. Jadi dulu, cuma gitu, Kak. dikasih clue-nya Iya, clue-nya aja. Oke. Sebenarnya kayak gitu Kebudayaan. juga tentang di pribadi diri kita Nah, sih. kepribadian sih, lebih Pertanyaannya juga yang kayak
gimana cara kamu ngembain kebudayaan Indonesia, sedangkan Indonesia itu kan sekarang kebudayaannya mau mulai punah, apalagi di era globalisasi yang sekarang banyak kebudayaan barat yang masuk gitu kan. Kita sebagai generasi muda nih, generasi gitu, muda nih, gimana nih caranya biar kebudayaan di Indonesia ini tetap berkembang, gitu, tetap luas seperti itu. Artinya lebih ke individu ya, gimana gitu ya, gimana sih cara kalian untuk bisa tetap nih kebudayaan di Indonesia ini tetap hidup, tetap eksis gitu ya di tengah gempuran budaya-budaya luar. Keren banget. Nah, selain itu kalian apa sih yang didapat nih dari ikut-ikut ajang pageant seperti ini, khususnya yang baru saja kalian dapatkan ini di Putra-Putri Kebudayaan Nusantara ini? Yang didapat itu banyak sih Kak, lebih tentang wawasan kita, terus personal branding kita yang kita dapetin itu Kak. Kalau aku sih yang paling aku berkesan ya pengalaman, karena pengalaman itu kan nggak bisa diulang, cuman bisa dikenang. Itu pengalamannya itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan cuma bisa ditambah ya. Cuma bisa ditambah, kita nggak bisa balik. Dan aku pun ngerasanya kayak kalau tahu, karena banyak banget saingannya itu ada 20 lebih provinsi yang ada di Indonesia. Aku ngerasa ya kayaknya kalau bisa diulang aku harus lebih all out, aku lebih belajar. Karena bener-bener saingannya tuh berat banget. Karena bukan hanya satu daerah, satu kota, satu provinsi, tapi seluruh Indonesia. Benar, nah itu juga yang mau aku tanyain tuh. Kalian ini kan ajangnya nasional, pasti kan seluruh provinsi ikut kan. Nah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini berapa banyak nih kalian menyingkirkan orang-orang ini? Bukan menyingkirkan, maksudnya masuk ke dalam runner up ini gitu kan. Pasti kan ini cuma ada beberapa orang ya gitu kan. Cuma 6 orang kan gitu. Nah dari 23 kalau nggak salah provinsi. Pokoknya semuanya itu jadi mencakup sama laki cowok, laki perempuan itu 33. 33. Oke, kita ambillah 33 karena ini kan ada perempuan dan ada laki-lakinya ya gitu. Nah, apa tuh? Bagaimana kalian bisa sampai tahap 6 besar ini? Percaya dirinya sih Kak. Yakin, tawakal. Apa aja, kalian pernah nggak sih kayak melakukan apa gitu, kayak mengasah pengetahuan yang lebih? Aku tuh sih aku bisa nilainya itu kalau udah karantina pasti kan. Jadi sebelum karantina aku masih santai Kak. Di provinsi ya aku persiapan itu aku santai aja, ternyata pas udah kita menginjakan di karantina di Jakarta, pas aku lihat saingan-saingan aku di berbagai macam provinsi itu bener-bener luar biasa, dan di situ kayak belajar tuh lebih keras lagi gitu. Harus kita tahu nih gimana kriteria nasional ini yang dibawa nih kriterianya seperti apa gitu. Nah ini ada juga nggak sih, ada penampilan bakat gitu? Ada, kami juga di karantina itu dilatih untuk opening dance segala macam gitu kan. Jadi ntar pas penampilan itu kita dilatih dulu sebelumnya gitu. Jadi bakat juga pasti ada. Ya, bakat juga kami. Kalau saya tampilin bakat nyanyi sih Kak. Oh nyanyi, berarti bisa nyanyi? Bisa. Oke. Kalau aku nari Lampung itu udah aku ingin gimana ya, biar orang tahu nih tarian Lampung itu gitu. Udah pasti aku Lampung sih, aku bawa mengembangkan lagi ya. Ini keren banget ya Tribuners, karena salah satu ajang nasional yang ini menjadi contoh bahwasanya remaja-remaja Indonesia, khususnya Lampung daerah kita, ini bisa nih sampai ke nasional gitu kan ya. Nah selain itu kita juga pengen ngobrol-ngobrol dengan Rocky dan juga Fanny tentunya ya. Selain tadi kan ada beberapa karantina juga, udah ada hampir semingguan ya kan karantinanya. Nah itu yang juara 1, juara 2, runner up itu dari daerah mana aja tuh? Kalau yang winnernya Putra-Putri Kebudayaan itu yang cowok itu dari Jawa Timur. Yang kedua itu dari Sulawesi Utara, yang perempuannya partnernya. Terus runner up satunya itu dari Sulawesi Utara. Iya, Sulawesi Utara juga kan. Kalau ceweknya itu Sulawesi Utara, DKI Jakarta satu, dan juga yang ketiga itu Kepulauan Riau. Itu ceweknya. Tapi keren loh Lampung bisa masuk. Iya, alhamdulillah Kak, bersyukur. Alhamdulillah banget ya. Lampung. Aduh, itu deg-degan banget. Itu deg-degan banget karena pas pengumuman itu kan ditonton banyak orang. Kak, deg-degan gitu kan. Iya, itu ditonton banyak orang pastinya. Aduh,
Dan juga itu ada Q&A-nya Kak, jadi kan gitu. dipilih gitu kan Q&A mana yang terbaik, mana yang lancar gitu. Speech termasuk. juga, pidato Karena kita di speech sana. itu menentukan kita untuk masuk ke top 6. benar. Nah, berarti itu kan ada penilaian-penilaian Nah, gitu. penilaian itu, Kak. Penilaiannya itu apa aja tuh selain keaktifan dan juga bisa menjawab dalam artinya speech-nya bagus tuh, apa aja yang menjadi penilaian? Attitude terutama itu Kak. Attitude-nya baik apa enggak gitu kan Kak. Pembawaannya Selain itu? tenang apa enggak seperti itu. Ada best kostum kah? Ada. Atau ada? Oh, ada juga ya. Ada. Tapi lampu enggak? Oh, nggak masuk. Nggak masuk. Nggak apa-apa. Yang penting kan runner up. Runner up. Yang penting kita Oke. Oh, berarti yang menjadi penilaian itu salah satunya itu speech-nya. Jadi Speech. harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Heeh, dewan juri benar gitu ya. sekali, Terus Kak. ketenangan juga dong Iya ya. banget. Karena- Walaupun deg-degan Kak. karena kita yang biasa tiap hari kita di depan umum kan, kita nggak grogi gitu kan, kita tenang, tapi pas di sana itu keadaannya jauh lebih beda. Beda banget, Yang Kak. tadinya kita udah hafal jadi kita Ngeblank. blank. Gitu. Makanya di situ tuh Bener-bener diuji diuji banget sih, Kak. untuk bisa masuk top 6 dan alhamdulillah Lampung dua-duanya kita Masuk placement gitu kan, nggak unplace. Nah, kalian ini kan sekarang sudah menyandang gelar putra putri Iya. gitu ya, kebudayaan Nusantara nih. Kalian ini job desk-nya sebagai apa kalau boleh tahu? Job desk apa Kak? Job desk dari penyandangan gelar ini gitu. Jadi runner up 5. Iya, maksudnya itu job desk kalian di lapangan gitu untuk ada nggak gitu? Kalau biasanya kan pariwisata kan pasti untuk mensosialisasikan pariwisata yang ada di Lampung. Ya, gitu kan kalau ya. kami ya mensosialisasikan kebudayaan ada di Provinsi Lampung maupun di Indonesia juga sih Kak, gitu. Provinsi Lampung ataupun di luar Lampung. Di luar Terlihat Lampung. seperti speech kita, speech itu kan advokasi kan. Apa yang kita lakukan kalau Kerja kita udah loh Kak winner. gitu, kalau udah menang itu. gitu. Kita Jadi apa yang, kalau- apa yang kalau kita kinerjanya? lakukan winner kayak kalau aku sesuai dengan advokasi aku ya itu sharing, promotion, fun education, education. Jadi aku mengedukasikan nilai-nilai kebudayaan, edukasi kebudayaan itu biar kebudayaan itu semua itu tahu, masih tahu dan nggak punah itu kepada orang-orang khususnya generasi muda. Jadi kayak di SD, di SMP, di SMA Iya, sama. kita tuh bersosialisasi. Oke. Saya jadi juga kan- ada iya. advokasinya kayak Cibubasya, kalau saya cinta budaya batik dan Indonesia gitu Oh, kan. gitu. Advokasinya jadi tentang budaya batik gitu kan. Terus kita juga ke sekolah-sekolah gitu ngedukasi. Berarti memang job desk-nya kalian mensosialisasikan kebudayaan benar. Nusantara ya gitu di daerah asal Iya, kalian. benar. Salah satu bentuknya itu programnya ya betul sosialisasi Nah, ke iya. lingkungan, ke sekolah gitu ya. Oke. Nah, salah satunya yang pengen kalian kembangkan dan kalian pertahankan dari kebudayaan Lampung ini pengennya seperti apa sih? Pengennya sih ya seperti kayak Tapis ini harus dikenal gitu Kak sama Oke, kalau Rocky Tapis Iya ya. Tapis kalau Rocky, kalau Hani. Kalau Iya, Tapis pengen diapain Oh, dulu? iya. Tapis pengen dikenal orang bahwa kan ciri khasnya Lampung gitu Kak. Tapi kan sudah terkenal kalau Tapis, emang sudah mencari ciri khas. Iya, ciri khasnya sih. Gimana tuh? Ya dengan makainya Kak biar orang-orang tahu gitu kan, kita pakai aja gitu yang ada di Lampung. Kayak saya ini pakai tuh tentang Lampung gitu kan. Oh gitu. Jadi kan artinya lebih inovatif. Inovatif, bener. Oke. Karena kan kalau Tapis kan memang sudah menjadi ciri khas Iya, ya bener. dari Lampung. Dan kalau dipakai setiap hari itu rasanya agak kurang pas karena Iya. memang Tapis kan untuk acara-acara tertentu dan acara adat. Nah, gimana caranya supaya masyarakat Indonesia ataupun Lampung khususnya tetap pakai ini remaja-remaja ya dengan cara yang seperti Rocky pakai, Iya, dipakai. menggunakan inovasi Bener. lewat di kaos Kaos gitu ya, gitu, atau inovatif. sablon yang tetap ada ciri khas Tapis Benar. menggambarkan Lampungnya gitu Iya, Tribuners benar. ya. Kalau Fani pengen seperti Kalau apa? aku sih edukasinya kan sesuai dengan advokasi aku itu ya Kak ya. Kalau aku tuh pengennya tuh dengan di era yang sekarang nih banyak kan kebudayaan luar yang masuk ya. Kayak kebudayaan kayak contohnya K-pop, budaya Iya. luar negeri. Nah aku tuh pengen banget budaya Indonesia itu tetap dijalankan dengan gaya yang modern gitu, kayak misalnya kita berinovasi, kita berkreatif, Tapi ada kesan nari. etik-etiknya gitu kan. Lampung Tetap masih ada dengan ciri khas kebudayaannya Kebudayaannya. gitu, bukan hanya Lampung tapi seluruh Indonesia ya, Iya. provinsi-provinsi manapun gitu. Jadi kayak misalkan tari, contohnya Tari tari lah kreasi Nah. gitu, dikreasikan, Dimodifikasi tetap, lah ya. tetap modern tapi tetap ada nilai-nilai dari Kebudayaannya. kebudayaannya gitu.
Oke, jadi tarian ya. Tarian. Dan memang kita harus banyak-banyak inovasi nih. Ah. Dengan adanya kalian di sini, mudah-mudahan kalian tuh bisa ngebantu banget Amin. pemerintah dan juga ngebantu para jajaran stakeholder juga untuk bisa lebih meningkatkan lagi eksistensi kebudayaan, khususnya kebudayaan Lampung nih. Iya. Karena kita nggak boleh kalah dengan era dan juga zaman Zaman. yang serba Canggih gitu. canggih dan Serba modern. kalau kita nggak aware dengan budaya kita sendiri bisa kalah kita Bisa sama punah. bisa punah gitu kan ya. Makanya diadakannya Putra Putri Kebudayaan Nah. Nusantara, Yes. Putra Putri Pariwisata Indonesia gitu. Itu Putri pasti Indonesia. ada karena apa? Karena biar kita tuh nilai jual kita tuh nggak Ada, pernah betul. turun Pernah gitu. turun, ya. Apalagi di era yang sekarang kan, globalis sekarang anak-anak muda mana ngerti dengan kebudayaan daerah sendiri. Benar. Pasti taunya kebudayaan luar, K-pop lah, luar negeri, Blackpink atau segala macam. Tapi kan. menurut kalian suka-suka dengan kebudayaan luar itu boleh nggak sih? Boleh. Boleh, tapi ya jangan berlebihan ya kak ya. Cuma Boleh sama aja. asalkan kita tetap mengetahui tentang kebudayaan kita, Nah, itu. asal kita gitu. Karena sebenarnya kebudayaan Indonesia itu banyak loh dikenal oleh orang-orang luar gitu. Orang-orang luar tuh banyak loh yang mengagumi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, bukan hanya Sekali. kebudayaan tapi pariwisata juga. Tapi kita sendiri sebagai orang Indonesia kenapa enggak gitu loh. Kita harusnya lebih bangga dong dan kita harus lebih mengembangkan agar kebudayaan dan pariwisata Indonesia itu lebih maju lagi dan Benar enggak kalah dengan yang lainnya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya program dan juga visi misi yang udah kalian buat ini bisa dijalankan dan bisa berjalan ya, karena kan masanya 1 tahun ya, Iya, 1 tahun, Kak. tahun masa baktinya. Dan ada nggak sih keinginan kedepannya itu untuk kebudayaan di Lampung sendiri, atau kalian tuh pengen ngapain gitu dalam jangka waktu terdekatnya ini? Untuk Fani dulu kan. Kalau aku sih kebudayaan pengennya generasi muda ya terutama itu lebih mengenal dan lebih mendalami dan juga lebih mengembangkan sih kebudayaan seperti kayak rumah adat, itu kan kayak museum Lampung, Iya. terus kayak makanannya Tradisional, seruit, seruit. terus lagi kayak kain-kainnya kayak tapis, batik segala macam itu lebih dikembangkan lagi dan dikreasiin sih gitu. Kayak Dimodifikasi bukan juga. hanya orinya aja ya kan, tapi kita lebih berinovasi, kita kreasiin dengan kayak gaya-gaya yang lebih modern gitu agar orang-orang luar tuh lebih tertarik gitu. Karena kan zaman sekarang mah pasti kan lebih sukanya yang gaya-gaya baru ya kayak. Ya, oke. Kalau Rocky? Tren-tren sama sih kak, lebih sama kayak Fani juga, kayak tentang kebudayaan yang ada di Lampung dan itu sama pariwisatanya sih kak di Lampung ini kan, karena banyak kan pariwisata di Lampung ini keindahannya tuh gitu sih kak. Jadi banyak nih kita keindahan tapi kurang terekspos. Iya kurang, nah itu dengan ya. expose gitu. Nah, terima kasih banyak ya untuk Rocky dan juga Sama-sama. Fani sudah mampir ke studio Tribun Lampung. Tapi sebelum kita closing, kita pengen dong kalian berdua, Rocky dan Fani, kasih kata-kata motivasi dan juga mungkin kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen ikut pageant dan ajang seperti Rocky dan Fani ini caranya seperti apa? Kata-kata motivasinya kak, intinya teruslah belajar sampai kapanpun, sampai kalian tua maupun muda, pokoknya belajar teruslah, jangan nggak belajar. Kalau buat aku motivasinya buat generasi muda, kita harus membentengi diri dari kebudayaan-budayaan luar yang masuk dan kita harus mulai mencintai budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Lampung khususnya di dalam diri kita karena budaya adalah harta suatu bangsa. Oke, kalau mau ikut ajang seperti kalian, boleh atau caranya seperti apa? Caranya ikut pertama di provinsi dulu. Di provinsi kalau boleh tuh di Mr. Miss Lampung tuh boleh. Ikut aja Iya, di kalian ajangnya. cek aja Instagramnya Ya, Mr. Miss Mr. Miss Lampung. Lampung. Nah, di situ ada kontak personnya, bisa Iya. tanya-tanya. Boleh tanya-tanya, Dan ikutin. kita lagi ada pembukaan juga kan untuk di provinsinya. 1 Karena November jabat, ya? nah 1 November bakal ada di 1 Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober kita ada wawancara di gelombang pertama gitu. Dan kalian yang masih Kalian baru yang mau mau ikut. daftar bisa ikut gelombang kedua karena kita juga jabatannya di provinsi sudah ada. Udah mau habis. Oke, jadi memang alurnya teman-teman untuk mau ke nasional itu harus seleksinya lewat dari provinsi dulu. Boleh ikutin beberapa ajang-ajang yang ada ya, karena kan Benar nggak hanya ada apa tadi Mr. Miss Mr. Miss Lampung, tapi kan banyak juga ada Mulia Banyak, Meganai iya. mungkin, ada yang
begini beda-beda gitu ya. Tapi memang perekrutannya mereka sistemnya dari provinsi dulu. Nanti kalau teman-teman lolos sudah dari seleksi provinsi, nanti bisa diajukan ke nasional seperti benar itu sekali. ya. Dan terima kasih banyak untuk Rocky dan juga Fani sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung. Dan tentunya juga untuk Tribuners yang ada di rumah yang sudah menyaksikan podcast Tribun Lampung TV. Tentunya hari ini kita masih di segmen Bincang Kampus ya. Dan untuk Tribuners masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah. Ada dua narasumber saya juga, Rocky dan juga Fani. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.